Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musallian ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'dah. Terima kasih Mas Mukti sudah mengantarkan pada sore hari ini ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah dan para jamaah ya, pengajian majelis kajian Sakofah Islamiyah ya. Sore hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita senantiasa haturkan hadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah syukur kita secara lisan itu juga termasuk zikir ya, biqaulina alhamdulillah ya. Au alhamdulillahi ala kulli halin ya. Segala puji bagi Allah di dalam setiap keadaan kita ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat ya. Segala puji bagi Allah, hanya dengan karunia-Nya sajalah ya nikmat ini kita rasakan menjadi sempurna. Pemirsa dan jamaah majelis Sakofah Islamiyah yang dirahmati Allah, sore hari ini kita akan mengupas ya kitab Taqarrub ilallah yang ditulis ya oleh Al-Musannif Al-Ustadz Fauzi Sinuqart ya. Semoga Allah merahmati beliau. Amin. Ya, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholih lahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Tema kita pada sore hari ini adalah ad-du'a'u wadzikru wal istighfaru ya. Kita akan membahas tentang bab doa ya, kemudian berzikir dan juga beristighfar ya. Istighfar ini sebenarnya bagian dari zikir, cuman ada secara khusus Quran maupun hadis yang merintahkan kita ini kan untuk beristighfar atau lebih khusus lagi bertaubat ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Para pemirsa yang dirahmati Allah ya, kita akan bacakan ya kitab beliau, nanti kita bahas ya bareng-bareng. Kalau ada perkara yang perlu disampaikan nanti barangkali di akhir saja karena ini cukup panjang ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ad-du'a'u min a'dhamil ibadah ya. Jadi doa itu adalah aktivitas ibadah ya, yang a'dham ya, yang paling agung, yang paling besar, paling mulia ya. Bahkan sholat sendiri kan juga secara bahasa bimana ad-doa ya. Sholat itu makna bahasanya adalah doa, dan di dalam sholat itu isinya juga banyak tentang doa-doa ya. Di setiap gerakan-gerakannya itu ada doa. Wahua ya, doa itu mukhul ibadah ya, disebut sebagai otaknya ibadah ya. Hal ini sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW ya. Jadi ad-du'a'u huwal ibadah au kama qala ya, ad-du'a'u mukhul ibadah ya. Ini ada dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam At-Tirmidzi. Bahkan di satu riwayat itu ya, kalau kita sengaja ya tidak berdoa kepada Allah ya, apalagi disebabkan karena kita ini merasa cukup ya,
maka kita ini disebut orang yang sombong dan itu Allah akan murka. Ya, Allah akan murka. Jadi wa malam yas'alallah ya yaghdubu alaih. Jadi barang siapa yang dia itu sengaja tidak mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini beda dengan manusia ya. Manusia ini dijalui cenderung ngeresulo, gremeng gitu ya, abot. Ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala justru kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak dimintai doa ya, tidak dimintai sesuatu ya, apalagi ada unsur sombong ya, karena merasa cukup dengan kemampuan diri kita sendiri, maka Allah akan marah kepadanya. Disebutkan dalam kitab ini ya, walaisa syai'un akramu 'alallahi min du'a ya, minat du'ai. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah ya, selain daripada doa ini. Jadi sekali lagi doa ini mukhul ibadah, otaknya ibadah. Maka ini aktivitas yang sangat luar biasa ya. Jadi ini perkara yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin ya. Dan untuk itu para ulama ya, itu memberitahukan atau menjadikan doa ini adalah sesuatu yang dianjurkan ya, atau sunnah itu. La yadzubu ad-du'a'u ya, fis sarra'i wad dhara'i wa fis sirri wa alani hatta yanalu sawaballahu ta'ala. Jadi doa itu adalah perkara yang mandub ya, yang dianjurkan sekali ya, sunnah, ini perkara sunnah. Asal doa itu hukumnya sunnah. Artinya apa? Ya berarti insya Allah akan diberi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena doa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Ya. Dan kita diperintahkan berdoa itu fisarra, baik dalam keadaan kita itu lapang ya, seneng itu. Moga. Moga. Benar. Nah. Unjukannya moga di napa ngesakne kopi. Nggih. Ya, jadi kita disunahkan berdoa itu fisarra wa dhara, baik lapang maupun sempit. Ya, kebanyakan orang kapan doa? Sempit. Ya, nek budrek. Itu baru donga ya Allah. Ya. Tapi kalau di kala lapang ini agak jarang-jarang. Ya. Lali karo Gusti Allah. Nah, padahal sunnah itu. Jadi di kala lapang maupun di kala sempit itu kita dianjurkan berdoa. Doa dilafadzkan pada saat di sarasir ya. Jadi dalam hati kita boleh ya, atau secara lisan tapi tidak terdengar keras ya. Bahkan di beberapa doa Nabi itu kan pernah terdengar di shaf depan ya, tapi di suatu waktu atau di akhir-akhir kehidupan beliau itu kan beliau tidak mengeraskan zikir ya, di doa ya, di duburi sholatil maktubah ya, di akhir sholat wajibnya gitu, sehingga para ulama kemudian berikhtilaf apakah doa setelah sholat itu sir ataukah alaniyah ya, dijaharkan ya, ataukah jahar ya. Tapi yang jelas Nabi pernah berdoa ba'da sholat secara jahar ya. Buktinya apa? Ya didengar oleh sahabat yang ada di belakang. Nah, sehingga itu tidak ada larangan ya, berdoa secara jahar di belakang di duburi sholatil maktubah ya, di akhir sholat maktubah. Ya. Wal afdalu ayyada'u biha ya.
Jadi lebih utama berdoa itu ya dengan apa? Dengan wurida fil Quran wal hadis. Dengan apa-apa yang tercantum di dalam Al-Quran maupun hadis. Ya. Kan banyak ya doa-doa di dalam Quran. Biasanya itu Allah mengajarkan doa-doa itu kepada para nabi. Ya, doa Nabi Adam ya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Baqarah yang terakhir itu ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa tahna rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama amalta wal ladzina min qablina. Ya, ilal akhir. Nah, itu bahkan itu sunnah kita bacakan doa itu di jelang tidur kita ya. Agar supaya Allah mengampuni kita ya, menolong kita ya, di menjelang tidur kita ini. Sunnah. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu dia dapat pahala laksana sholat malam. Moco 2 ayat terakhir yang tidak ada 3 menit kita baca doa itu pahalanya laksana sholat malam. Kan benar. Sholat malam itu kan harus bangun, harus wudu bangun ya. Kemudian dia sholat. Nah ini dengan membaca itu diberi pahala kayak seperti sholat malam. Banyak ya doa-doa yang di dalam Al-Quran dan ya, termasuk doa untuk keluarga yang menyenangkan ya, qurrata ayun ya kan, ya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Itu adalah doa yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baik kepada istri-istri beliau atau didengar oleh para sahabat beliau ya. Itu artinya doa-doa yang termaktub di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Meski diperbolehkan ya. Jadi ini utama ya, afdol. Itu wal afdalu ayyad'u biha wuridal Quran wal hadis. Nah, tapi juga tidak dilarang berdoa itu dengan bahasa kita, redaksi kita masing-masing itu. Meski nanti ada adab-adabnya. Ya. Ya, kita disunahkan ya berdoa di adhiyatu wa adhkaru tashmulu jami'ul halat ya. Jadi kita berdoa itu di seluruh keadaan kita. Bahkan masuk toilet, keluar toilet. Itu ada doa yang kita panjang. Itu kan keadaan yang paling kotor itu kan kita masuk toilet ya. Nah, atau ya di bawah nanti ada ya beberapa itu. Nah, misalnya ini keadaan mulai dari minal istaiqadhu ya, minan naum ya, tatkala kita itu bangun dari tidur. Doanya adalah pujian. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar faghfirli. Nah, itu doanya. Ya, ada doa termasuk dalamnya ada istighfar, ada zikir. Ini lengkap ini pada tidur ini. Bangun tidur ini ya doa, ya zikir, ya istighfar. Wa inda khuruju minal manzili wa dukhulihi ya. Juga doa di saat kita itu keluar dari tempat tinggal kita ya, min manzilihi, dan juga saat keluar rumah ya. Masuk rumah bismillah atau ucapan assalamualaikum. Ada orang tidak ada orang tetap ucapan apa? Assalamualaikum. Nanti kan doa keselamatannya bagi penghuninya. Nah, semoga kita berharap
yang menghuni rumah kita ini para malaikat kalau tidak ada orangnya. Dan keluar rumah apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Kemudian doa wa inda masya ilal masajidi wa dukhuli wa khuruji minhu. Ya, doa masuk masjid dan doa keluar masjid. Ini apa masuk masjid? Allahumma ftahli abwaba rahmati. Keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, ini kayak putune iki sing padha isen donga. Kemudian wa indal wudu ya wa ba'da shalah. Jadi di saat wudu ada doa, ya, setelah sholat ada doa, ya, dan ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini sunnah jangan lamcing ya, apa lamcing? Bar salam pelencing. Repot tak? Sibuk ya, sibuk opo. Ya, nah, sesekali Nabi pernah ya, habis salam kemudian teringat ada emas yang belum beliau bagi-bagikan. Bayangkan tuh, Nabi itu amanah emas belum dibagikan, itu Nabi kelingan ya, bukan terus disimpan 4 kilogram. Oh palsu. Emas palsunya disimpan. Ya, jangan-jangan dijual malah melanggar undang-undang ya. Ya, tapi terbaru bukan palsu itu, ada yang punya. Yang punya kalau enggak pengacaranya ya yayasan itu ya. Ya. Disunahkan juga doa saat melakukan istikharah. Istikharah itu sholat ya, dalam rangka untuk memilih dua pilihan yang secara syar'i itu dua-duanya boleh kita pilih. Ya, kalau salah satu secara syar'i tidak boleh kita pilih, tidak perlu istikharah, tinggalkan itu. Ya. Kita mau cari modal ini pakai pinjam bank atau pakai pinjaman dari teman keluarga, ya sudah yang dari bank tinggalkan, pinjaman teman yang tanpa riba. Pilihannya itu bukan di istikharah. Ya. Tapi kalau jodohnya yang satu solehah, ya, yang satu solehot, maka harus langsung pilih yang solehah, bukan istikharah. Nah, istikharah kok sing angen-angen solehot gitu. Sing terngiang-ngiang itu yang solehot. Itu istikharah. Wa inda matori, ya, tatkala turun hujan. Ada dua ya, ketika hujannya itu biasa-biasa ya, Allahumma apa? Allahumma shayyiban nafi'a. Kalau hujannya itu cukup deras, angin ya, berharap kita ini tidak kehujanan ketika perjalanan, ada doa. Allahumma hawalaina wala alaina. Itu dilantunkan terus. Ya. Insya Allah panjang jalan tuh kalau Allah ijabah, orang jalan-jalan yang kita lalui itu rapati deres. Bahkan doa juga ketika adanya ar-ra'd ya, guntur. Itu. Ada bacaan doa ketika guntur ya. Wa ru'yatul hilal, nah, ketika melihat hilal. Itu ada doa ya. Wa inda ta'am, ketika kita sedang makan. Wa ru'yatu ma ya'jibhu, ketika melihat sesuatu yang ajib
ya, yang mengagumkan baginya. Masya Allah, la quwata illa billah. Seperti orang yang melihat kebun. Ya. Diperintahkan oleh Allah dalam Quran itu, baca itu. Masya Allah, la quwata illa billah. Kalau melihat sesuatu yang agak menyedihkan, subhanallah. Disunahkan juga doa ya tatkala tidak bisa tidur ya apa namanya wa indal ariku. Kemudian disunahkan juga doa ketika kita itu melaksanakan berada pada suasana kebingungan ya. Ini yang dorok ya. Jadi saat kita itu susah, wal hammi wal hazan ya, ini sunnah berdoa. Allahumma inni as'aluka minal hammi wal hazan ya, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal ya, terutama nek pas diuber berutang. Nah, ini harus dilantunkan tiap pagi ba'da salat ya, diulang 3 kali biar mandi. Wa inda safar, ketika safar ya, naik kendaraan itu kan ada doanya itu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa juga ketika berhubungan suami istri. Sapal ya? Penapal loh? Ada yang belum menikah? Oh belum? Wah, tidak wajib menghafalkan ya. Yang sudah, nah ini hendaknya dihafal ini. Ya. Allahumma janib nasaitana wa janibis saitana. Ya. Fima rozaqtana. Jadi supaya kalau dikaruniai anak, yaitu anaknya itu enggak gampang kegoda setan ya, enggak gampang kerasukan setan. Kemudian disunahkan doa ketika marido, ya ketika sakit, sedang sakit, marid. Kemudian disunahkan doa ketika wa ruyatul ahlul bala, melihat orang yang sedang kena musibah. Doanya ya, semoga kita tidak terkena musibah seperti dia. Atau mendoakan orang yang kena musibah itu kan ya. Allahumma apa inna lillahi wa inna rajiun ya, doanya apa kalau sakit ya labasa tohurun ya, gak apa-apa insyaallah itu mensucikan dosa, membersihkan kesalahanmu. Wa inda mujhati al-zalimin ya, berdoa ketika ini sedang menghadapi orang-orang yang zalim. Dongo menghadapi orang yang zalim. Itu ada kejadian di mana itu ya, menghadapi orang kedzaliman aparat ya, dia berdoa, hasbunallah ni'mal wakil. Nah, itu dikira mau nantang gelut. Tidak. Ini kan kita minta pertolongan dari Allah. Kok nantang gelut. Dikira nantang. Kan dia sedang mendolimi kita. Pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Atau sholawat ya. Sholawat kalau di ulama-ulama ya, pesantren-pesantren itu kan mengajarkan sholawat yang ditulis yang di redaksinya itu ditulis oleh para ulama ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu bisa dilantunkan untuk zikir ya. Doanya ada sholawatnya, jadi sambil kita gunakan untuk zikir, ingat Allah. Ya. Doa ketika jihad fisabilillah. Nabi itu ketika perang Badar itu doanya panjang sekali. Ya. Bahkan doa penutupnya itu Allahumma intuhlika hadhil isobah
lan tu'bada mim ba'di abada. Ya Allah, jika Engkau menghancurkan kelompok ini, ya, maka niscaya setelah ini tidak ada lagi orang-orang yang menyembahmu lagi. Kalau sampai kelompok al-haq ini kok kalah ya. Nah, ini. Ya? Kayak mengancam ya. Tapi enggak. Nah, itu berharap, sangat, itu menunjukkan sangat-sangat berharap. Ya, sangat berharap. Ya, dan yakin bahwa apa yang beliau lakukan itu adalah al-haq, kebenaran. Ini sahih ini riwayat ini, doa Nabi itu ya. Allahumma intuhlika hadhil isobah. Ya. Baik ya, jadi banyak kitab-kitab doa ini yang bisa panjenengan pelajari. Jadi nek perlu itu jenengan beli buku saku doa. Doa, buku kecil sing iso disaki, isinya itu doa. Jadi ini arep nanti buka donga. Nanti lama-lama hafal sendiri itu. Ya, hafal sendiri. Atau kalau punya data handphone ini kan bisa dicari di Google itu. Doa mau safar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrin wa inna ilaihi raji'un munqalibun. Mau menggauli istri, saya dulu buka. Ojo utrak. Ya. Kitab yang dianjurkan ya oleh Al-Mukarram Al-Ustadz ya, Fauzi Sunqort itu adalah kitab Al-Adhkar ya, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi ya. Jadi Al-Adhkaru lin-Nawawi ya, wa ila amalil yaum ya, wal lailati, doa amalan-amalan harian dan malam hari ya. Li Ibni Sina ya. Doa ini, kitab ini ditulis oleh Ibnu Sina ya. Jadi monggo sesering mungkin dibaca, insya Allah nanti hafal ya, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hafal ya. Jadi nah Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah serta pemirsa channel Pendekar Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya, kita ini ya, wabil khusus orang-orang yang mendedikasikan dirinya ini menjadi hamlud dakwah ya, para pengemban dakwah yang berjalan di jalan dakwah, jalannya para nabi, jalannya para warasatul anbiya ini ya, para ulama ya. Hendaknya kita ini ya melafatkan doa-doa ya, yang mana doa-doa itu la yad'u li nafsihi, bukan hanya untuk dirinya sendiri ya, wa hasabi bal yad'u lil muslimin wali sababi ya, dia mendoakan kaum muslimin secara umum ya, terutama yang sedang terdolimi. Allahumma ansur salim ikhwanana fi Filistin misalnya, Allahumma ansur salim ikhwanana fi Gaza ya, atau doa secara umum untuk supaya doa kaum muslimin diampuni ya, gitu. Maghfir lana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya min wal ambat. Nabi itu juga mendoakan para sahabatnya ya. Ketika Sayyidina Utsman berinfak ya, dengan infak di perang Tabuk yang cukup banyak ya, Nabi mendoakan Sayyidina Utsman, Allahumma ati Utsmana waf'al bi Utsman. Nah, doa Nabi. Ya Allah, berilah ganti infaknya Utsman ini, waf'al bi Utsman, dan perlakukanlah Utsman itu dengan baik. Nah, ya, meski di akhir hayat beliau didolimi oleh orang-orang Khawarij ya, Utsman ini. Tapi itu Nabi mendoakan baikan untuk
para sahabatnya. Kalau dengar saudara kita, orang yang selama ini ngajak bareng, ya, runtang-runtung bareng, kena musibah, ya, itu punya hak. Sesama muslim saja itu nek bersin didoakan. Apa doanya? Yarhamukallah. Semoga Allah merahmati. Yarhamukallah. Jadi, alhamdulillah, orang yang mengucapkan alhamdulillah inilah kita yang doakan. Wahang orang memuji Allah, gak wajib mendoakan. Ya. Tapi kalau dia sedang muji Allah, alhamdulillah, itu wajib kita doakan. Yarhamukallah. Orang mendoakan kita salam, wajib menjawab salam. Kalau kita memulai salam, sunnah. Ya. Doa-doa yang bisa kita lafadzkan, ya misalnya Allahumma, ya, irhamil ummatil islamiyah, ya. Allahumma irham al ummatul islamiyah, Allahumma ftah alaina waftah bina wa ajil bi qiyami daulatil khilafah. Itu doa yang just. Allahumma inna na'udzubika minal kufari wa umalaihim wa mukhabaratihim. Ya Allah, kami ya berlindung dari orang-orang kafir dan juga umala, ya, kawan-kawan mereka, antek-antek mereka, kaki tangan mereka, wa mukhabarat, ya, dan orang yang menjadi mata-mata mereka. Ini doa. Baik ya, beberapa doa nanti bisa di fotokopi ini mestinya, ini kan bacaan doanya ya. Nanti dikarokati dulu dan gak salah maca doa. Ya, salah maca doa. Artinya beda, Pak. Ya, artinya beda ya sing dikarepne. Ya. Mending nek gak iso ndonga, ya Allah saya memohon seperti apa yang dimohon oleh guru saya itu. Nah, udah gitu gak apa-apa. Ya, seperti Abu Hurairah itu kan ya, mengamini doa Nabi ya. Di mana Nabi itu kan minta diwafatkan dalam keadaan miskin ya, dan hidup bersama dengan orang-orang miskin. Nah, itu diaminilah Abu Hurairah doa itu. Ya, maka Abu Hurairah menjadi ahlus sufah di sepanjang hidupnya. Ya, bersama dengan menjadi pelayan masjid ya, ahlus sufah sepanjang hidupnya. Ya, disunahkan doa itu diawali dengan pujian kepada Allah ya, Asmaul Husna. Dari riwayat ya, barang siapa yang berdoa dengan memulai ya, ini maka doanya tidak akan tertolak. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Memperbanyak dulu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu juga doanya akan mustajab insyaallah ya. Karena kita menyesali dulu kesalahan kita, mengakui kedzaliman kita ya, baru nyuwun kepada Allah. Ya. Ya wong dhewe nek karo menungso kan ya. Bolak-balik ganggu bareng butuh moro kan. Ben aku njaluk sepuro ya, suwe ra dolan nggonmu. Lagi kok dolan tengaren, aku butuh. Aja kok udrak-udrak ben duwe ora? Duwe ora? Ya. Kemudian disunahkan kita ini memperbanyak zikir ya. Zikir bermakna secara lisan itu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang dengannya itu kita mengingat Allah. Zikir ya. Di antara zikir yang disunahkan ya, misalnya kalimat yang ringan tapi berat timbangannya.
Jadi kalimatani ya, jabibatani ila rahman. Habib, ya, Habib yang dicintai. Dua kalimat yang habibatani ila rahman, yang dicintai oleh Zat yang Maha Rahman. Ya. Khafifatani, yang ucapannya itu ringan, ya. Itu ya, sakilatni fil mizan, tapi timbangannya itu berat di sisi Allah. Apa ucapannya? Zikirnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini dibaca sebelum subuh ya, sama istighfar, itu rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi rezekinya syarat ini harus dilantunkan sebelum subuh ini. Kemudian ucapan kalimat-kalimat tauhid yang lainnya, misalnya la haula wala quwata illa billah. Ya. Atau kalimat thayyibah seperti tasbih, tahlil, tahmid, ya, takbir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi ini penting, ibadah sholat itu kan ucapan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ya, termasuk tahlil, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lal mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kalau habis subuh ditambahi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, habis subuh itu sunahnya bukan 3 kali saja, 10 kali atau 100 kali. Habis maghrib juga begitu. 10 kali atau 100 kali. Tahlil, ya. Ini menjadikan kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ucapan-ucapan kalimat thayyibah, zikir-zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir bermakna tolabul ilmi, ya. Hadir di majelis-majelis yang di situ mengingat Allah. Ya. Jadi setiap orang yang berbuat taat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik secara lisan maupun secara perbuatan, ya. Gitu. Ya. Ya, di sini disebutkan, ya, qala Sa'id bin Jabir rahimahullah wa ghairihi minal ulama, ya. Wa qala Atha rahimahullah, ya, majlisu dzikr hiya majlisu halalu wal haram. Ya, jadi panjenengan hadir di satu pengajian yang di situ membahas perkara yang mana yang dihalalkan oleh Allah, mana yang diharamkan oleh Allah, itu disebut majlisu dzikr. Ya, majlisu dzikir. Ya, majelis yang di dalamnya itu mengingat hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalamnya membahas tentang kaifa tastariya, ya, wa tabi'i wa tasli wa tasawmu, ya, wa tasumu wa tunkihu wa tutliku, ya. Jadi majelis-majelis yang di dalamnya itu membahas bagaimana kita jual beli, bagaimana kita melaksanakan sholat, saum, ya, tungkihu, bagaimana kita bisa menikah. Nah, jadi menikah itu ada ilmunya, ya. Orang gur koyok pitik jago, ngerti babon. Ya, diuber Pak Rabi Pak, nah, Rabi Pak kalau semono itu.
Ya, dawuh promo, ada ilmunya, orang kok mung rabi. Dan insya Allah syarat Islam itu, masya Allah ya, menyelesaikan permasalahan naluri kita ini ya, dengan apa? Memberi solusi yang menentramkan. Al-itminan itu menentramkan. Ya. Tidak mengatur yandumu wala jadi mengatur tidak mengekang. Tidak mengekang. Syariat Islam mengatur, tidak mengekang. Misalnya ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Itu mengatur. Para pemuda, nek sira wis mampu ya, nek wis bolak-balik gerang-gerang ya. Nah, maka fal yatazawwaj. Tapi pahami bahwasanya menikah itu ada ilmunya. Ketika kita mengucap menerima ya, qabiltu nikah wa zawajtuka ya. Fulanah binti fulan ya, bimahri madzkur ya. Halan ya, itu artinya kita sudah siap ngopeni koyok bapak biyen ngopeni dek. Ya, minimal makan minum dan tempat tinggal serta pakaian. Pakaian tidak harus ben minggu, tidak harus ben wulan ya. Setahun pisan enggak apa-apa. Tukang isi tok, setahun pisan isi tok. Ya, 11 kali itu kok ini. Ya. Ya, dan berbagai hal yang serupa ya. Ada sabda Nabi tentang hal ini ya. Idza marartum biryadil jannah farta'u. Jika kamu itu lewat ya, di situ ada taman-taman surga, farta'u, mampero. Ya. Qalu para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannati, apa yang disebut dengan taman surga ya Rasulullah, wahai Rasulullah? Ya. Qalu beliau menjawab khilaqudz dzikr. Yang dimaksud dengan taman surga itu adalah halakoh. Sudah halakoh belum? Halakoh. Ini masuk taman-taman surga. Ya, fa inna lillahi ta'ala ya, fa inna lillahi ta'ala sayyaratin minal malaikati yatlubuna khilaqadz dzikr. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki malaikat yang senantiasa itu berkeliling ya di bumi ini. Beliau mencari di mana ada khilaqadz dzikr, ada halakoh-halakoh yang di situ dalam rangka thalabul ilmi, mencari Allah, membahas halal haram ya. Itu malaikat mencari ya. Untuk apa? Tawalihim haufa bihim ya. Malaikat itu akan mendatangi orang-orang yang beriman tersebut dan akan berhenti kemudian melingkari mereka. Ikut halakoh itu melingkari. Halakoh itu kanan kirinya itu malaikat. Ya, maka aja berbuat maksiat ketika halakoh. Apa berbuat maksiat? Scroll HP. Ya, sengaja turu, pindah turu halakoh. Ya, sengaja turu ya, nek keturun kan gak maksiat ya. Sengaja pindah turu ya, artinya dia enggak mempersiapkan mau ngaji ya. Wah, turu pas halakoh ya. Nah, itu gak boleh. Ya, pas ngaji turu ya. Rawahu At-Tirmidzi ya. Di mana Ibnu Mas'ud ya ngendika tentang hadis ini ya, beliau berkata ya, idza dzikru hadzal hadisu qala amma inni la a'niyal qasas ya walakinna khilaqul fiqh ya. Yang dimaksud dengan halakoh-halakoh zikir itu halakoh-halakoh yang di dalamnya membahas tidak dimaksudkan untuk membahas kisah-kisah ya, bukan kok cerita-cerita.
melainkan halaqah-halaqah yang membahas tentang masalah fikih. Jadi ada di dalam itu ada perkara halal haram. Ini boleh, ini tidak boleh. Itu halaqah zikir. Demikian pula yang dipahami oleh sahabat wa ruwiya an Anas, ya, maknahu aidon, ya, maknanya sama seperti itu, ya. Wa ruwiya Ahmad, termasuk juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, ya, fi kitabi Az-Zuhud, ya. Kitabnya itu judulnya Az-Zuhud. Beliau mengatakan karena Abu Suwar, ya, di mana Abu Suwar, ya, Al-Addawi fi khilaqati yatadzakkaruna fi hal ilm, ya, bahwa saat itu dia sedang berada di suatu halaqah di mana dia mempelajari ilmu, membahas tentang ilmu. Wa ma'ahum, ya, di antara mereka itu bersamanya ada sabun, ada seorang pemuda. Faqala lahum, kemudian pemuda itu berkata, qaulu subhanallah walhamdulillah, ya. Pemuda itu pas halaqah, ya, dia sedang berkata subhanallah walhamdulillah, zikir. Pas halaqah zikir, ya. Itu sama Abu Suwar. Itu begini. Faghadabu Abu Suwar. Abu Suwar itu marah sama orang yang sedang halaqah kok disambi yang lain. Zikir saja itu dimarahi. Apalagi nyambi, scroll HP. Gak bahaya dah. Apalagi SMS sana karo sompo. Halaqah SMS-an. Itu adabnya su', ya. Adabnya buruk. Halaqah itu ya halaqah, ngaji. Jangan scroll. Kecuali panitia. Panitia pengajian, ya, ini kurang begini, minumannya Pak Ustadz wis adem, ganti sing anyar. Bismillah. Kopi ini Pak Ustadz kelegen misalnya. Guyon, ya. Jam berapa ini? Jam 5.20. Hah? Jam 5.20. Ya wis arep bar. Baik, ya, jadi itu majelis zikir, ya. Jadi di samping memperbanyak ini juga. Kemudian tentang istighfar, ya, tentang istighfar. Ya, ini yang terakhir berarti di bab istighfar. Oh ini. Ya. Ya, jadi tentang istighfar, ya. Wa yambagi al-istighfaru wal iksaru minhu la kasrati wa qawai al maksiati minal abdi, ya. Jadi kita itu bil khusus, ya, para orang yang berjalan di jalan dakwah ini hendaknya memperbanyak istighfar, ya. Karena kita manusia ini adalah banyak dosanya, banyak melakukan maksiat itu, ya. Jadi meski ustadz itu ya pasti ada dosanya, ya. Pasti ada dosanya, apalagi di zaman jahiliyah, judud jahiliyah, neo jahiliyah gaya baru. Ya, kita di jalan-jalan kan melihat aurat, ya, itu aja menikmati es dosa, ya. Nek gak dinikmati barang bagus, dinikmati dosa. Nah,
Tentang istighfar ini, Ikhwanul Kiram rahimakumullah ya, perkara yang penting itu karena kita ini kullu bani Adam khotoun ya, setiap anak Adam punya salah, wa khairu khotoina tawwabun. Sebaik-baik orang yang punya salah itu segera bertobat ya. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan ya ibadi ya innakum takhatta'un ya tukhatta'un ya bil laili wan nahari wa anna aghfaru adz-dzunubi jami'a ya fastaghfiruni ya aghfaru lakum. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian itu harus ngelakoni salah siang dan malam ya. Maka mintalah aku ya, kata Allah, mengampuni kamu semua, maka beristighfarlah kamu sekalian kepadaku. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ini astaghfarullaha wa atubu ilaihi fil yaumi aksaru min sab'ina marrotan. Ya, Nabi itu sing gak duwe dosa ya, sing maksum itu saja astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ya, ini sunnah kita baca setiap pagi. Astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Boleh sebelum subuh atau setelah subuh, minimal kalau kita 100 kali. Kemudian fadilah istighfar itu ya, man li zamal al istighfar, barang siapa yang membiasakan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dayyikin makhrajan. Allah akan menjadikan setiap kesempitan itu jalan keluar. Makhrajan itu nggone metu. Wa min kulli hammin farajan, dan setiap hamin kebingungan itu ada solusinya ya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan orang yang mendawamkan istighfar diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau bisnis gak deal-deal itu istighfar sak pol-pole. Proposal kita kepada Allah istighfar. Ya. Dari riwayat tentang istighfar ini Allah mudahkan terkabulnya doa ya. Di mana di dalam manaqib Imam Ahmad itu ada seorang penjual roti ya, yang dia itu mendawamkan istighfar ya. Gara-gara istighfarnya itu Allah dia berdoa untuk pengen ketemu Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Imam Ahmad bin Hambal seorang ulama besar ya, tapi dia repot, punya pesanan roti, punya pekerjaan dan sebagainya, sehingga belum sempat sowan Imam Ahmad bin Hambal. Tapi dia pengen ketemu Imam Ahmad bin Hambal. Dengan apa? Dengan melazimkan istighfar. Ya. Suatu ketika Allah menggerakkan hatinya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ulama ini digerakkan oleh Allah. Ya. Untuk apa? Tiba-tiba pengen keluar rumah. Keluar rumah kemalaman, tidur di masjid, diusir marbot. Zaman dulu ya, kok enek marbot kejem ya, kok enek Aceh. Itu tiduran di emper, di kongkon ngalih. Ya. Sampai kemudian ketemu dengan si penjual roti itu, ya, diaturi pinara, disuruh sare di dalemi penjual roti yang pengen ketemu Imam Ahmad bin Hambal tadi itu. Ya. Satu malam, ya, Imam Ahmad itu penjual roti itu ngadoni roti, jeladreni roti. Imam Ahmad mendengar lantunan istighfarnya yang terus menerus sambil jeladreni roti itu, astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya. Jadi dalam setiap keadaan jenengan istighfar, yang penting ojo pas karo ngeden. Kuwi tok ya. Maksudnya ning toilet kok istighfar ojo. Nek bar metu ke toilet baru faghfirli, ya itu ya. Itu doa setelah keluar toilet kan faghfirli. Ditanya sama Imam Ahmad, wahai fulan ya, tak dengarkan kau itu istighfarmu ramandek-mandek gitu. Sejak kapan kau mendawamkan istighfar? Oh, saya sudah beristighfar ini rutin 30 tahun perjalanan hidup saya. Terus apa yang kau dapatkan dengan rutin membaca istighfar itu? Kata Nabi, kata penjual roti tadi, alhamdulillah doa-doa saya itu semuanya dikabulkan oleh Allah. Ya. Tadi dalam riwayat disebutkan hampir semuanya dikabulkan. Hampir, ada yang belum dikabulkan. Ada. Saya itu ingin berharap kepada Allah supaya bisa ketemu dengan ulama besar, ismuhu Ahmad bin Hambal. Orangnya di depannya. Masya Allah. Jadi lantaran mendawamkan istighfar ya, mungkin kita tidak perlu repot-repot mencari solusi. Solusinya akan didatangkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita insya Allah. Syaratnya istighfarnya khusyuk, tenang. Terus
apa? Li zaman, ya, dirutinkan. Itu ya. Man li zamal istighfaro ja'alallahu lahu min kulli dhayyikin makhrajan wa min kulli hammin farajan. Nah, itu hadisnya gitu. Baik, karena ini sudah maghrib ya, Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita ya berupaya untuk terus menerus ya menjaga diri kita, mengingat Allah dengan doa-doa ya, semoga Allah memberikan pahala atas doa-doa kita, dan kalau disegerakan doa kita di dunia ini alhamdulillah, kalau belum ya berarti doa-doa kita itu yakinlah nanti akan dibalas di yaumil qiyamah. Jadi doa itu dijawab oleh Allah 3 hal. Makna ud'uni astajib lakum itu maknanya ajilhu ya. Doanya itu akan disegerakan. Itu, atau dihindarkan dia dari bala yang berat. Yang ketiga dibalas nanti di yaumil qiyamah. Dungo ya Allah, bojo ya Allah, bojo ya Allah. Ora entuk-entuk ya. Ya mungkin nanti kita disuruh sabar kon ibadah, kon dadi pengemban dakwah ya. Ben gak direpoti bojo. Kira-kira begitu. Ya. Nah, nanti di yaumil qiyamah ketemu bidadari. Ada ulama besar yang bukan tidak mau menikah ya. Karena beliau itu meninggal muda, usianya 40 tahun ya. Imam An-Nawawi ya, yang menulis kitab Riyadhus Shalihin ya, Al-Adhkar itu beliau meninggal dalam keadaan muda, ya, 40 tahun. Tapi kitabnya luar biasa ya. Orang Barat itu ketika melihat jumlah kitabnya yang sebanyak itu, setebel-tebel itu kayak Riyadhus Shalihin, kemudian Syarah Sahih Muslim itu kan tebel berapa jilid. Ya, itu orang Barat mengatakan tidak mungkin ini kalau penulisnya itu hanya berumur 40 tahun. Karena karangannya, kitabnya banyak sekali. Baik, itu semoga bermanfaat. Qulu qouli hadza fastaghfirullahaladzim innallahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah saya kembalikan kepada